Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Pandra, guru SLB Negeri Pembina Aceh Tamiang. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak Angkatan 9. Berikut merupakan jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.1. Pada modul ini saya menggunakan modal 4F, yaitu Facts, Feelings, Findings, dan Future. Facts atau peristiwa. Saya merasa sangat bahagia bisa menjadi bagian dari kegiatan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 ini. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan yang dilaksanakan secara daring pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023. Dalam kegiatan ini dibuka langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim dan Ibu Dirjen Ibu Nunuk Suryani. Dalam kegiatan tersebut, beliau menyampaikan bahwa perjuangan di bidang pendidikan adalah upaya untuk membangun peradaban, bukan hanya sekedar membahas kurikulum dan hasil belajar, namun melahirkan pembaharuan untuk menghadapi tantangan zaman. Keesokan harinya, agenda dilanjutkan dengan kegiatan pembukaan oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 17 Agustus 2023, pukul 11.30 sampai dengan pukul 12.30. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pengenalan LMS pada pukul 14 lewat sampai dengan pukul 16:15. Pada tanggal 18 Agustus 2023, saya beserta calon guru penggerak Angkatan 9 lainnya mengikuti pretest yang diadakan secara daring. Kegiatan pembelajaran dimulai dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dilaksanakan mulai dari tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023. Materi yang disajikan pun sangat menarik, mulai diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi sampai dengan aksi nyata dan penutup. Pada tanggal 26 Agustus 2023 kemarin juga dilakukan orientasi lokakarya secara daring, mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Feelings atau perasaan. Perasaan saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini sangat senang dan bangga. Saya senang karena dapat bertemu dengan para pelaku sekaligus penggerak pendidikan yang hebat. Dan juga saya bangga karena saya bisa berada di tengah orang-orang yang hebat sehingga saya bisa saling bertukar pikiran tentang dunia pendidikan. Perasaan saya selama mengikuti modul 1.1, saya merasa beruntung karena saya bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang sebelumnya belum pernah saya pelajari secara mendalam tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tugas-tugas yang awalnya saya merasa berat, namun ternyata justru sangat bermanfaat bagi saya dalam mengasah sejauh mana pemahaman saya tentang materi yang sudah diberikan. Selain itu, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan secara langsung, sehingga merubah paradigma saya dalam mengajar peserta didik. Saya berusaha membagi waktu saya, sehingga saya dapat menjalankan semua aktivitas saya tanpa menghilangkan aktivitas yang sebelumnya. Dukungan dari fasilitator dan pengajar praktik pun membuat saya selalu termotivasi dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 ini. Dukungan dari keluarga, kepala sekolah, para dewan guru, serta peserta didik saya pun membuat saya lebih semangat dalam mendapatkan ilmu-ilmu baru yang ada di pendidikan calon guru penggerak. Findings atau pembelajaran. Banyak pembelajaran yang saya dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak ini, mulai dari LMS, diskusi kelompok secara virtual, maupun tugas-tugas yang diberikan dapat dikerjakan secara merdeka sesuai alur yang sudah ditetapkan, sehingga saya dapat mengeksplorasi secara mandiri. Mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini membuat mindset saya dalam bidang pendidikan lebih terbuka lagi. Dan melalui pendidikan calon guru penggerak ini, saya menyadari pembelajaran yang seharusnya dilakukan terhadap siswa SDLB bukan hanya di dalam kelas, melainkan juga dapat di lingkungan sekitar. Hal ini bertujuan mengenalkan dan memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah. Semua ilmu tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat saya pelajari, pahami, dan refleksikan. Dan kemudian saya terapkan kepada peserta didik saya sebagai aksi nyata. Pembelajaran berharga yang saya dapatkan dalam modul 1.1 ini, selain 3 semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ingarsa Sumtalada, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Selain
Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa tugas guru bukan menuntut, tetapi menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya. Dalam pembelajaran juga saya dibantu oleh fasilitator dan pengajar praktik yang selalu membuat pembelajaran terasa menyenangkan, serta dalam penyampaian materi dan informasi pun mudah dipahami dan sangat membantu saya dalam mengikuti program pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 ini. Dalam pembelajaran modul 1.1 juga dijelaskan pembelajaran juga hendaknya mengedepankan budi pekerti, yaitu cipta, rasa, dan farsa. Pendidik juga harus mengetahui setiap potensi maupun bakat yang dimiliki oleh peserta didiknya, karena setiap peserta didik lahir dengan kodratnya masing-masing. Tugas pendidik yaitu menginspirasi, memberi semangat, memfasilitasi, memberi dorongan, dan memotivasi setiap peserta didiknya sesuai dengan minat dan bakatnya. Future atau penerapan. Penerapan yang saya lakukan setelah saya mempelajari modul 1.1 yaitu saya melakukan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik atau student center agar saya mengetahui setiap kebutuhan pendidikan dan pembelajaran yang dibutuhkan oleh setiap peserta didik saya. Hal ini seiring dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menyebutkan bahwa setiap peserta didik memiliki kodratnya masing-masing, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Pembelajaran juga sebaiknya selalu dilakukan berdasarkan minat dan bakat peserta didik agar nantinya peserta didik dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu, saya juga menerapkan pembelajaran kontekstual yang menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sosial budaya sebagai sumber belajar sehingga peserta didik mampu mengenali, mencintai, dan melestarikan lingkungan dan kebudayaannya. Selain itu, saya juga berusaha selalu menjadi suri tauladan bagi peserta didik saya, dapat memberikan semangat, dorongan, dan juga motivasi yang dapat mendukung kesuksesan peserta didik saya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.